Kalaupun nanti PDIP beneran koalisi dengan Demokrat, apa boleh buat? Anies akan jadi korban dari manuver dramatis. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Siapa yang percaya kalau koalisi perubahan masih tetap solid? Setidaknya sampai saat ini, nama cawapres Anies masih belum jelas dan belum ada deklarasi resmi. Sementara itu, menurut Nasdem, Demokrat sangat ngotot mendesak supaya AHY dipilih sebagai cawapres Anies. Bahkan mereka berani kasih warning, jika Anies tidak segera memberikan kepastian soal deklarasi capres dan cawapres pada bulan ini, mereka akan evaluasi ulang dukungan kepada Anies. Atau dalam bahasa orang awam, Demokrat akan melirik tempat lain dan bisa saja meninggalkan koalisi sebelumnya. Nafsu AHY untuk menjadi cawapres ternyata sudah sangat tidak tertahankan. Saking tidak tahannya, mereka ngotot mendesak parpol lain untuk setuju atau akan ada konsekuensi berat yang harus ditanggung. Memang kalau dilihat sekilas, koalisi ini tidak solid karena ulah Demokrat yang terlalu ambisius demi seorang AHY yang tidak punya pengalaman politik, apalagi prestasi. Koalisi ini kemungkinan besar akan gagal dan hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres. Apalagi beberapa hari ini, Demokrat sedang berada dalam kondisi dilematis. Mau jadi cawapres tapi banyak halangan. Mau keluar dari koalisi tapi ragu-ragu karena masih berharap Anies akan mengumumkan AHY sebagai cawapres. Sementara itu Puan Maharani sempat menyebut nama AHY sebagai salah satu cawapres Ganjar. Tentu saja ini membuat koalisi perubahan agak uring-uringan karena Demokrat adalah safety zone koalisi. Tanpa Demokrat, koalisi perubahan hanya sebuah nama yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk mencalonkan Anies. Banyak yang berpikir Puan mungkin bercanda saat memasukkan AHY dalam radar cawapres Ganjar. Tapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku PDIP membuka peluang bekerja sama dengan Partai Demokrat di Pilpres 2024. Menurut dia, pada Pilpres nanti, kerjasama antar parpol sangat penting dilakukan. Alasan lainnya adalah terkait elektabilitas capres yang sudah dideklarasikan pada 7 bulan lalu. Memang tidak disebutkan namanya, tapi sudah pasti mengarah ke Anies. Apalagi tawaran kerjasama ini ditujukan ke Demokrat yang mengusung Anies. Istilahnya, PDIP berusaha merayu Demokrat agar minggat dari koalisi yang tidak ada harapan. Untuk apa bertahan terus? Elektabilitas Anies tidak naik sama sekali. Meski sudah masif keliling-keliling Indonesia pakai pesawat jet pribadi. Apalagi sekarang ini Anies sudah mulai jarang keliling Indonesia. Entah sudah malas atau sponsor sudah tidak sanggup membiayai. Hasto membandingkan dengan capres Ganjar yang elektabilitasnya meningkat setelah 50 hari deklarasi. Dia kemudian menjawab keraguan soal peluang PDIP berkoalisi dengan Demokrat karena kisah masa lalu antara Megawati dan SBY. Hasto yakin PDIP dan Demokrat bisa bersatu untuk Pilpres 2024. Dia memberi contoh Iran dan Arab Saudi baru-baru ini juga bisa bersatu berkat Tiongkok. Lantas kenapa kedua parpol ini tidak bisa bersatu atas kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang? Maka dari itu, PDIP dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerjasama dengan Demokrat. PDIP benar-benar usil saat ini. PDIP berhasil membuat Anies sport jantung untuk kedua kalinya. PDIP seperti sedang menceramahi Demokrat dan memberikan sebuah renungan mendalam bahwa mendukung Anies adalah pekerjaan yang sia-sia. Coba kita hitung-hitungan politik. Jika AHY berhasil menjadi cawapres Anies, apa untungnya? Hampir dipastikan mereka akan kalah telak di putaran pertama. Kalau AHY gabung ke PDIP, misalnya dengan potensi menjadi menteri, ini lebih menguntungkan. Kemungkinan menang sangat besar dan peluang AHY jadi menteri terbuka lebar. Lebih bagus mana? Jadi cawapres
tapi pasti kalah, atau memilih jadi menteri tapi peluangnya besar. Untuk apa mendukung Anies padahal Demokrat sendiri tidak cukup kuat mengangkat Anies? AHY tidak cukup hebat untuk menaikkan elektabilitas Anies. Lebih masuk akal mendukung yang lain dan terima tawaran sebagai menteri. Mungkin itu yang coba disampaikan oleh PDIP kepada Demokrat. Dan koalisi perubahan terutama Nasdem dan PKS pasti ngamuk sejadi-jadinya. Narasi Anies dijegal akan semakin kencang. Demokrat bisa sedikit besar kepala karena ada tempat pelarian jika sudah tidak nyaman lagi di koalisi perubahan. Kalau tidak bisa jadi cawapres, lumayanlah bisa jadi menteri. Saya bisa melihat bagaimana PDIP menjalankan langkah caturnya sebagai partai terbesar di Indonesia, hingga membuat partai lain was-was dan menunggu dengan harap-harap cemas. Daya tahan koalisi perubahan sedang diuji habis-habisan. Anies mungkin sudah mulai lelah dengan ini semua. Koalisi tidak solid dari awal bisa menjadi masalah besar di masa mendatang jika menang Pilpres. Ibarat Anies capek-capek tebar pesona ke sana kemari, tapi ternyata endingnya menyesakkan dada. Mungkin ini sebabnya Anies mulai berkurang frekuensi kampanye ke berbagai daerah. Lebih baik wait and see, dan jika sudah dapat kepastian, barulah ngegas lagi. Meski saya tetap pada pendirian yaitu tidak setuju Demokrat bergabung dengan PDIP, apalagi AHY menjadi cawapres Ganjar, tapi politik kadang sulit ditebak. Apa yang diharapkan seringkali tidak terjadi. Politik bukan berdasarkan pada suka atau tidak suka, tapi berdasarkan kesamaan visi dan kepentingan. Kalaupun nanti PDIP beneran koalisi dengan Demokrat, apa boleh buat? Anies akan jadi korban dari manuver dramatis. Setelah Perindo resmi berkoalisi dengan PDIP, dikabarkan akan ada beberapa parpol lain yang akan bergabung. Kodenya adalah partai berwarna hijau dan emas. Partai hijau sendiri sudah ada P3 yang bergabung. Parpol lainnya adalah PKB dan PBB. Kalau PKB bergabung, maka ini menjadi sangat menarik. Otomatis Gerindra jadi kebingungan dan kehilangan kekuatan. Peta politik akan semakin tidak tertebak. Gerindra bisa saja kembali merangkai hubungan mesra dengan PKS saat Pilpres 2014 dan 2019. Kalau PKS ikut pindah, maka tamatlah riwayat koalisi perubahan. Anies cuma jadi penonton di luar, seperti orang yang mau nonton Coldplay, sudah hampir dapat tiket, tapi tiketnya hilang. Kalau dulu Ahok dijegal dengan isu SARA dan politik identitas, bagaimana perasaan Anies saat dia dijegal? Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.